Good afternoon, selamat siang anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan Mr. Angga di sini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris ya, tepatnya pada KD 3.1 yaitu Introducing Myself and Others. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada Introducing Others atau memperkenalkan orang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan pertama kita sudah membahas cara memperkenalkan diri ya, atau introducing myself. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sedikit ya. How are you feeling today? Oke ya, kalian bisa menjawab seperti ini. I feel happy, for example, or I feel sad. Oke, bisa ya. Oke, sekali lagi. How are you feeling today? Oke, good job. Oke, next. Oke, sebelum kita memulai untuk masuk ke materi inti ya, mari kita awali dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah memasuki bagian pertama ya dari pembahasan atau materi inti Introducing Others. Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, mari kita review terlebih dahulu ya, Introducing Myself atau memperkenalkan diri sendiri. Nah, ini materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pertama ya. Nah, di sini kalian bisa ulangi setelah Mister ya. Nah, yang pertama ada my full name is Ratna Sari. Nah, ini adalah cara memperkenalkan nama lengkap kalian ya. Jadi saat kalian menyebutkan ini, kalian bisa mengganti kata yang garis bawahi dengan identitas kalian sendiri ya. Misalkan my full name is Iputu Anggawiguna. Nah, itu namanya Mister. Oke, yang berikutnya my nickname is Ratna. Nama panggilan saya adalah Ratna. Oke, kalian bisa ulangi. Good. Yang berikutnya, I am 11 years old. Usia saya 11 tahun. Ya. Nah, ini memperkenalkan usia kalian. Nah, yang berikutnya, I study at Pelita School. Saya belajar di sekolah Pelita, ya. Oke. Ulangi setelah Mister ya. I'm in the 5th grade. Saya sekarang duduk di bangku kelas 5. Oke, good job. Nah, yang berikutnya, I live at Mawa Street number 4. Oke ya. Jadi inilah cara memberitahu atau memperkenalkan alamat rumah kalian. Nah, ingat, jika alamat kalian dengan nomor, kalian bisa menggunakan at ya. Nah, jika alamat rumah kalian tanpa nomor, kalian bisa menggunakan on. I live on Mawar Street. Nah, gitu ya. Dan jika kalian hanya memperkenalkan alamat rumah kalian hanya berupa nama kota saja, kalian menggunakan in. Misalkan I live in Nusa Dua. Nah, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, I was born in Badung. Nah, ini cara memperkenalkan tempat kalian lahir ya. Saya lahir di Badung. Nah, yang berikutnya, I was born in June. Saya lahir di bulan Juni ya. Nah, ini cara memperkenalkan kapan kalian lahir ya. Nah, yang berikutnya, I'm from Bali. Saya berasal dari Bali. Nah, cara lainnya untuk memperkenalkan asal ya, ungkapan yang bisa digunakan adalah I come from Bali. Ya. Oke, yang berikutnya, my hobby is dancing. Hobi saya menari.
Ri. Ingat, saat kalian memperkenalkan hobi, jika kalian ingin memperkenalkan lebih dari satu hobi, kalian bisa menggunakan are. Ya, kata kerjanya itu is-nya di sana bisa kalian ganti dengan are. Dan hobi yang kalian sebutkan ya pastinya lebih dari satu ya. Nah, contohnya, my hobbies are dancing and singing. Oke, kita ke slide yang berikutnya. I have one brother and no sister. Saya memiliki seorang saudara laki-laki dan tidak mempunyai saudara perempuan, ya. Nah, jadi di sini kalian memperkenalkan jumlah saudara yang kalian miliki, ya. Nah, jika saudara kalian lebih dari satu, ya, saudara laki-laki yang lebih dari satu, misalkan I have two brothers. Ingat, brothernya harus ditambahkan s ataupun sisternya. Jika saudara kalian itu lebih dari satu, ya. Jika tidak mempunyai saudara, kalian bisa mengucapkan I have no sister and no brother. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu review singkat ya tentang introducing myself. Nah, berikutnya adalah introducing others, cara memperkenalkan orang lain ya. Jadi di sini Mister akan memaparkan materi cara memperkenalkan orang lain ya, laki-laki ataupun perempuan ya. Bisa itu ayah, ibu, teman ataupun saudara kalian. Nah, pertama kita fokus ke cara memperkenalkan orang lain, yaitu laki-laki ya. Di sini Mister ambil contohnya Harse. Nah, sekarang kita akan belajar cara memperkenalkan teman kalian Harse ini. Nah, pertama polanya sama seperti tadi ya, seperti nama lengkap, nama panggilan, usia dan lain-lain. Nah, pertama, oke, dalam memperkenalkan laki-laki ya, nah, kalian bisa menggunakan kata ganti orang ya. Di sana ada namanya his ya untuk memperkenalkan laki-laki. Ya, contohnya di sini his full name is Harsa Satya Utama. Nama lengkapnya Harsa Satya Utama. Yang berikutnya, his nickname is Harsa. Nah, nama panggilannya Harsa. Nah, jadi his di sini artinya kepunyaannya atau miliknya ya. Misalkan kayak tadi kan nama ya, namanya adalah Harsa, his name is Harsa. Nah, yang berikutnya, nah di sini ada he ya. Nah tadi kan his, yang berikutnya ada he ya. Nah ini salah satu ganti orang ya untuk memperkenalkan atau menyebutkan laki-laki ya. Oke, menggunakan he yang artinya dia ya. He is 11 years old. Nah, dia berusia 11 tahun. Oke ya. Nah, kita lanjut saja dulu ya. Untuk pronouns atau kata ganti orang ya. Sini kata ganti orang kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Oke. Mohon maaf. Yang berikutnya, he studies at Bintang Timur School. He is in the 5th grade. He lives on Tanjung Benoa Street. He was born in Badung. He was born in June. He is from Bali. His hobby is singing. He has no brother and one sister. Oke ya. Sekian perkenalan untuk Harse ya. Nah, perkenalan untuk laki-laki ya, atau memperkenalkan orang lain ya, yaitu laki-laki. Nah, mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah informasi ya tentang data kalian. Oke, hanya sebagai contoh saja ya. Nah, yang berikutnya kita akan memperkenalkan orang lain yaitu perempuan. Nah, di sini Mister sudah ambil satu contoh teman kalian yaitu Kirna. Oke, dengan pola sama seperti tadi ya. Nah, pertama, kalian bisa ulangi setelah Mister ya. Her full name is Kirana Tri Upsari. Oke ya. Nah, jika tadi kita menggunakan kata ganti orang untuk menjelaskan laki-laki ya, atau memperkenalkan laki-laki itu menggunakan his. Nah, untuk memperkenalkan perempuan, kalian bisa menggunakan her.
Ya, seperti contohnya ini. Her full name is Kirana Tripsari. Nah, yang berikutnya, her nickname is Kirana. Nama panggilannya adalah Kirana. Nah, berikutnya she ya. Selain her juga bisa menggunakan she ya. Nah, jadi she ini untuk menjelaskan atau memperkenalkan perempuan ya. She is 11 years old. Nah, dia berusia 11 tahun. Oke, kita lanjut saja baca dulu ya. Okay, she studies at Bintang Timur School. She is in the 5th grade. She lives on Bypass Ngurah Rai Street. She was born in Badung. She was born in June. She is from Bali. Her hobby is dancing. She has 2 brothers and no sister. Oke ya. Baik, sekian perkenalan untuk Kirana ya. Nah, pada slide yang berikutnya kita akan berfokus pada penggunaan dari pronouns ya, atau kata ganti orang. Ya, tadi sudah Mister sempat singgung ya, seperti dalam memperkenalkan diri sendiri maupun orang lain ya. Contohnya ada I, my, she, her, his, dan he. Ya, itu semua disebut dengan kata ganti orang atau pronouns ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu definisi dari pronouns atau kata ganti orang ya. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya ya, Mister ambil contoh ya. Nah, kan pronouns digunakan untuk menghindari pengulangan kata benda ya. Ya, contoh misalnya ambil Ananta ya. Ananta bersekolah di SD Bintang Timur. Ananta sekarang duduk di bangku kelas 5. Nah, di sana kan Ananta sebagai subjek ya dalam kalimatnya itu. Nah, Ananta dalam kalimatnya itu diulangi sebanyak 2 kali ya. Yang mana agar lebih efisien ya, biar anantanya tidak diulang-ulang lagi, nah, kalian bisa menggunakan kata ganti dia ya. Nah, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Ananta bersekolah di SD Bintang Timur. Dia sekarang duduk di bangku kelas 5. Nah, jadi biar anantanya tidak diulangi 2 kali, digantilah dengan dia. Nah, seperti itu ya, itu maksudnya dengan pronouns, kata ganti orang ya. Nah, tergantung orangnya siapa, jumlahnya berapa. Misalkan kalau yang kalian tunjuk, misalkan kalian menunjuk beberapa orang ya, maka kalian menggunakan contohnya adalah mereka. Nah, oke, jadi contoh kalimatnya seperti ini ya. Adit dan Keana bersekolah di SD Bintang Timur. Mereka sekarang duduk di kelas 5. Nah, jadi Adit dan Keana-nya sini bisa diganti dengan kata ganti orang, yaitu mereka. Nah, kurang lebih itulah ya arti dari pronouns atau kata ganti orang. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Nah, sini dalam bahasa Inggris pronouns atau kata ganti orang itu ada di sini 5 ya. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada yang kata ganti orang tunggal ataupun jamak ya. Nah, yang kita bahas di sini kan hanya 2 ya. Subject pronouns dan possessive adjectives ya. Jadi subject pronouns itu contohnya ada I, you, he, she, it, we, you, dan they ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti akan Mister bahas lagi. Nah, sedangkan untuk possessive adjectives ada my, your, his, her, its, our, your, and their ya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, pertama tadi kita membahas subject pronouns dulu ya.
Oke, definisinya subjek pronoun mengisi posisi sebagai subjek dalam suatu kalimat dan letaknya sebelum kata kerja. Ya. Nah, jadi subjek pronoun sebagai subjek dan letaknya sebelum kata kerja sebagai contoh. Nah, agar lebih jelas. Nah, sini ada kalimat ya, 3 buah kalimat. Nah, yang pertama, I am 11 years old. Yang kedua, she was born in June. Yang ketiga, he is from Bali. Ya, karena konteksnya kita perkenalan, ya kita ambil contoh yang sesuai dengan konteksnya ya. Nah, jadi subjek pronouns di dalam kalimat tersebut ditandai dengan warna biru ya. Ada I, ada she, dan ada he. Sedangkan kata kerja Mister tandai dengan warna hijau ya. Jadi sesuai definisinya ya, subjek pronouns letaknya sebelum kata kerja ya. Nah, seperti itu. Dan subjek pronouns ini dia berdiri sendiri ya, tanpa terikat dengan entah itu kata benda ya, seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya, nah di sini ada possessive adjectives ya. Nah, kita baca dulu definisinya. Jadi possessive adjective itu berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata sifat atau adjektif yang menerangkan kata benda atau noun. Kata sifat milik ini ditempatkan sebelum kata benda ya. Nah, jadi possessive adjectives itu kita lihat saja contoh ya biar lebih jelas. Nah, yang pertama kalimatnya ada my full name is Ratnasari. Her nickname is Kirana. His hobby is singing. Nah, jadi ada 3 kalimat di sana. Nah, possessive adjectives Mister tandai dengan warna biru ya. Di sana ada my ya, artinya milikku. Her artinya miliknya. His artinya miliknya juga ya. Kalau her kan untuk perempuan, kalau his untuk laki-laki ya. Nah, jadi possessive adjectives Mister tandai dengan warna biru. Nah, seperti yang dijelaskan dalam definisinya, jikalau possessive adjectives itu memerlukan noun atau kata benda ya. Nah, possessive adjectives sana berfungsi sebagai kata sifat ya atau adjektif. Nah, maka dia memerlukan kata benda ya. Maka pada intinya possessive adjectives ini tidak bisa berdiri sendiri, memerlukan kata benda. Kata benda sendiri Mister tandai dengan warna hijau di sana. Nah, contohnya my full name, nama lengkapku. Nah, terus her nickname, nama lengkapnya ya untuk perempuan. Ketiga, his hobby. Oke, hobinya ya, hobinya yang maksudnya mengacu ke laki-laki ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, itu penjelasan tentang possessive adjectives ya. Nah, contoh lainnya adalah my book, bukuku atau buku milikku. Her book, buku miliknya atau bukunya. His book, buku miliknya atau bukunya ya, mengacu ke laki-laki. Oke, jadi seperti itu ya untuk possessive adjectives ya. Oke ya, jika kalian ada pertanyaan terkait materi ini, kalian bisa bertanya ke Mister melalui WA atau WhatsApp ya. Nah, untuk tugas sendiri itu berhubungan dengan materi yang kita bahas pada video ini ya. Jadi sebagai acuannya kalian bisa melihat ya, sebagai acuan dalam pengerjaan tugas kalian bisa melihat video ini. Oke. Oke, akhir kata Mister mengucapkan terima kasih dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengetikan dalam video ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Goodbye.